Banyak pelamar gagal bukan karena nggak pintar. Beasiswa LPDP itu bukan hadiah dari yang sudah dicapai di masa lalu. Ini bukan tentang kamu, ini bukan tentang masa lalu kamu. Pencapaiannya keren, tapi nggak relevan. LPDP nggak cari calon karyawan ideal. Mereka cari, kalau kamu jadi negara, kamu mau invest nggak ke orang yang kayak kamu hari ini? Kamu ngerasa udah kasih yang terbaik, CV keren, IPK cum laude, organisasi bejibun, tapi tetap gagal LPDP. Dan kamu mulai mikir, ini nggak bagus pewawancaranya, ngaco pertanyaannya. Disinilah temuan audit kali ini dimulai. Karena banyak pelamar gagal bukan karena nggak pintar, tapi karena masih memandang semuanya dari sudut pandangnya sendiri, bukan dari sudut pandang yang semestinya. Apa temuannya? Mari kita audit. Temuan 1. Beasiswa bukan hadiah. Bayangin, kamu jadi perwakilan negara, kamu punya dana puluhan juta buat dibiayai ke satu orang. Kira-kira kamu bakal pilih siapa? Anak yang bilang, aku pintar, aku kerja keras, aku juara X, Y, Z. Atau anak yang bilang, aku paham masalah A di masyarakat, aku tahu jurusan B ini bisa jadi solusinya, dan aku sudah mulai bergerak. Beasiswa LPDP itu bukan hadiah dari yang sudah dicapai di masa lalu. Beasiswa LPDP itu investasi negara untuk masa depan, dan semua pewawancara LPDP itu tugasnya cuma satu, milih siapa yang bisa kasih balik modal paling cepat dan paling besar ke Indonesia. Tapi yang terjadi baru-baru ini, banyak banget pelamar yang terlalu sibuk jualan diri, bikin esai yang isinya, aku dulu aktif di organisasi E, pernah jadi delegasi Y, menang lomba Z, lalu diwawancara ngomong, saya ingin menjadi agen perubahan. Tapi pas ditanya masalah spesifik apa yang kamu bisa selesaikan, mereka bingung, padahal CV-nya keren, tapi nggak ada arah. Pencapaiannya keren, tapi nggak relevan. Kamu sibuk cerita tentang kamu di masa lalu, berharap kamu dapat hadiah atas apa yang sudah kamu capai di masa lalu tersebut. Padahal ini bukan tentang kamu, ini bukan tentang masa lalu kamu, ini tentang investasi di masa depan. Temuan kedua, bukan tentang kamu. Pewawancara LPDP nggak cari calon karyawan ideal, mereka cari calon solusi untuk masalah negara. Jadi kalau kamu datang ke ruang wawancara atau wawancara via Zoom dengan mindset, saya pantas, saya juara, saya pintar ngomong, saya banyak organisasi, saya berpengalaman, dan saya lainnya, kamu udah salah dari awal. Yang pewawancara atau negara butuh adalah orang-orang yang seolah-olah bisa ngasih lihat, hey negara, kamu itu sedang ada masalah, di lapangan itu problemnya ada X, ada Y, ada Z, dan menyelesaikan ini nggak mudah negara, namun saya punya solusinya. Gitu kurang lebih ilustrasinya. Dan saya kemarin melihat ada beberapa kandidat yang saya mock up yang bekerja di perusahaan swasta, contohnya pekerjaannya keren, dan saat ini dia digaji sangat besar. Tapi pas saya coba interview, dia ini gagal ngasih lihat betapa pentingnya tugas dia dan betapa krisisnya masalah yang dia jalani, sehingga dia layak digaji besar di perusahaan swasta tersebut. Seharusnya dia bisa menggambarkan kalau masalah yang dia tangani di perusahaan swasta tersebut memang benar-benar gede dan benar-benar kritis dan benar-benar penting, sehingga ketika masalah itu bisa diskalakan dalam ruang lingkup yang lebih besar, nasional misalnya, bukan si calon penerima beasiswa ini yang untung, tapi Indonesia lah yang benar-benar dapat benefit gede. Coba deh pikir lagi. Tapi ada juga yang berhasil. Aku kasih contoh yang berhasil. Ada satu pelamar, IPK-nya biasa-biasa aja, tapi dia cerita, saya berasal dari keluarga petani. Saya lihat sendiri gimana keluarga petani tidak sejahtera karena produktivitasnya rendah, dan yang kedua, mau hasil panennya bagus atau jelek, mereka tidak bisa menentukan harga karena dibohongin oleh tengkulak nakal. Pada akhirnya generasi sekarang tidak ada yang mau jadi petani, padahal swasembada pangan adalah kunci negara berdikari. Saya mau ambil jurusan agribisnis di kampus A supaya saya bisa bantu dongkrak produktivitas dan mendesain modal distribusi langsung ke end user. Saya mau potong tuh rantai pasokan ke tengkulak nakal. Saya mau anak muda kembali bertani. Saya udah mulai pilot project kecil di desa. Hasilnya adalah X. Namun dengan belajar di kampus A, saya yakin hasilnya akan menjadi 100X. Nah, model-model jawaban yang seperti ini, wawancara aku yakin nggak akan banyak nanya-nanya lagi. Karena dari awal, si pelamar ini sudah nunjukin masalahnya real, tujuannya jelas, arah hidupnya nyambung, kontribusinya
terukur. Dan yang paling penting, dia nggak sibuk nyeritain betapa hebatnya dirinya. Dia sibuk nyeritain gimana dia bisa jadi alat bantu untuk negara. Jujur, kita ini sebenarnya yang butuh beasiswa, tapi interview bukan ajang pamer atau ajang ngemis, tapi sarana kita buat menawarkan solusi kepada negara. Justru negaralah yang punya problem. Dengan begini, kamu bisa menempatkan negara sebagai pihak yang butuh kamu, bukan sebaliknya. Jadi, kalau kamu masih gagal LPDP, stop dulu blaming. Tanya lagi, kamu selama ini bawa narasi kontribusi atau cuma menawarkan pencapaian? Kamu ngelihat dari sisi negara atau dari kacamata ego kamu sendiri? Dan ini pertanyaan penutup yang wajib kamu renungkan. Kalau kamu jadi negara, kamu mau invest nggak ke orang yang kayak kamu hari ini? Kalau belum, tugas kamu bukan untuk mengeluh. Tugas kamu adalah mendesain ulang narasimu. Coba tulis di komentar kegelisahan apa yang kamu hadapi untuk dapat beasiswa, dan kita akan bantu carikan solusinya. Sampai jumpa di audit selanjutnya.